Nah, di dalam hukum itu ada dua jenis peraturan itu. Satu disebut mala prohibita, dilarang oleh undang-undang meskipun tidak jahat. Seperti Anda tidak boleh pergi tidak bawa SIM. Kan tidak jahat, cuma Anda bawa SIM, apa jahatnya? Tapi itu mala prohibita. Yang kedua mala insi, dilarang oleh undang-undang, oleh hukum dan oleh moral. Misalnya membunuh, mencuri. Nah itu. Nah, hukum kita itu sebenarnya mulai mengarahkan agar yang berlaku itu mala prohibita. Gitu. Artinya yang masalah kecil udahlah, jangan dibesar-besarkan, apalagi ada orang lain melakukan tidak ditindak dengan cara sama gitu. Itu lalu kesannya sangat politis sekali. Jadi hukum diombang-ambingkan oleh perkembangan politik. Saya mencoba untuk berpikir ala yang memolisikan ini, bahwa bendera merah putih itu ada sesuatu yang sakral, bahwa jangan kemudian merendahkan bendera sebagai lambang negara kita. Bukankah itu baik? Iya, undang-undangnya baik agar merah putih itu tidak diperlakukan sembarangan, gitu ya. Tetapi coba bayangkan kalau Anda meletakkan bendera merah putih lalu diberi gambar sepak bola. Itu karena ingin mengatakan bahwa Indonesia itu hebat loh sepak bolanya, gitu. Bukan menghina merah putih. Indonesia itu adaptif dengan persepak bolaan merah putih. Misalnya kalau berprasangka baik, ditulis Allahu Akbar di bendera merah putih. Kalau niatnya agar Allah itu selalu melindungi merah putih ini, misalnya, kan bisa. Tergantung itunya kan, tergantung persepsinya. Iya, tergantung persepsinya dan latar belakangnya juga. Dan latar belakang kenapa dia melakukan itu. Nah, tetapi memang kalau yang begitu-gitu dibesar-besarkan, di Indonesia banyak sekali yang begitu. Di berbagai daerah, di desa orang buat kreasi sendiri-sendiri. Akhirnya energi habis untuk urusan yang gitu. Iya. Habis energi kita ngurus yang kayak gitu-gitu. Kan kejahatan tuh harus kembalikan. Ada mensreanya enggak gitu. Niatnya ada enggak gitu ya. Itu dulu. Kalau perbuatannya itu apakah jahat apa tidak diukur gitu. Ya, tapi mensreanya ada enggak? Orang kadang kalau saking senangnya merah putih dijadikan sarung bantal lalu ditidur, kan enggak boleh. Begitu. Jadi apa yang harus dilakukan kalau saya adalah keluarga orang yang dipolisikan karena urusan menulis bendera merah putih, apa yang harus saya lakukan? Nah, polisi bisa segera melakukan bahwa teguran aja, kenapa? Jangan lakukan lagi itu dong, itu dilarang oleh undang-undang. Itu kan itu restoratif justice namanya. Di Indonesia itu sudah ada surat edaran Mahkamah Agung tahun 2012 itu agar penyelesaian kasus-kasus kecil itu selesai dengan damai. Gitu ya, yang kecil ya. Agar pengadilan tidak penuh dengan urusan-urusan yang tetek bengek gitu, orang tidak salah disalah-salahkan, yang dikatakan hanya lupa bawa helm langsung pengadilannya lama dan sebagainya. Udahlah diingatkan aja, didenda di jalan tetapi diberi tanda terima gitu. Kalau seperti itu nanti hukum dianggap gampang gini dong. Enggak ada, kan ada ukurannya. Ada apa yang disebut mala prohibita tadi, ada yang disebut mala inse. Kalau mala inse itu kan sudah jelas. Siapa yang harus menetapkan ini prohibita atau mala inse? Kitab undang-undang hukum pidana. Maka ada pidana ini sumer. Gitu kan, ini sumer hanya sepele. Ini delik aduan, ini apa, kan sudah dikelompokkan antara kejahatan dan pelanggaran gitu. Ada kejahatan, ada pelanggaran di dalam hukum pidana itu. Nah, dan itu kemudian public common sense, seperti Anda melihat masa orang bawa bendera begitu mau dihukum, itu kan orang akan mengatakan sih, masa cuma begitu aja dihukum, kan gitu. Akan beda ketika saat membawa bendera bertulisan sesuatu dengan gembira, dengan senang, tetapi ada yang sambil memaki-maki, itu kan beda pasti, mensreanya beda gitu. Nah, yang begitu-gitu yang harus diurus dengan benar gitu. Tetapi hal-hal lain yang kecil-kecil, kalau saya kembalikan aja. Jadi cara pandang Ketua Mahkamah Konstitusi seperti ini ya? Iya. Nah, pertimbangannya sekali lagi begini. Kalau kemudian pada hal-hal kecil kita menjadi permisif, jangan-jangan itu bisa menimbulkan sebuah eskalasi, lama-lama diabaikan. Polisi bisa kayak gini kecil, lama naik lagi polisi. Artinya lembaga seperti kepolisian, lembaga seperti pengadilan tidak dihargai karena tidak keras bertindak menghadapi undang-undang, menghadapi orang melanggar hukum. Iya, bisa begitu. Maka prinsip hukum adat itu mengatakan bagaimana Anda menjadikan hukum itu sebagai alat harmoni, bukan untuk menghukum gitu. Itu prinsip hukum adat yang dikenal sebagai restoratif justice. Oleh sebab itu yang kecil-kecil itu dibimbing saja. Kalau Anda katakan yang kecil nanti dibiarkan naik. Nah, sekarang itu yang terjadi yang besar dibiarkan. Nah, itu soalnya. Korupsi besar itu kan banyak sekarang, yang indikasinya kuat. Katanya ndak cukup bukti lah, inilah, itulah gitu. Mah yang kecil-kecil ini diurus gimana? Karena baik yang ini dibina, yang ini diseriusin nih, yang kejahatan kepada negara ini. Itu Mas Indri.
Kalau saya bilang, saya ini pesimistis terhadap keadilan di Indonesia. Masalah hukum, penanganannya, tebang pilih dan sebagainya. Apakah saya boleh sepesimistis itu? Bagaimana Pak Mahfud? Iya, iya. Saya pun agak pesimis dan gundah, Mas Indiarto ya. Karena sekarang itu hukum kita itu sebenarnya sudah rusak di berbagai lini. Kalau kita bicara hukum itu kan tempat pelanggarannya itu satu di pengadilan. Orang selalu mengatakan pengadilan itu jaksa, hakim, polisi, pengacara. Itu sudah jelas rusaknya di situ. Mereka yang di penjara sekarang banyak. Tetapi ada di tempat lain lah. Di pembuatan undang-undang. Di gedung DPR. Di gedung DPR itu dijual belikan, Pak. Ada buktinya? Wah, ada yang sudah dihukum itu waktu saya MK dulu. Pertanyaan Anda ini sama dengan pertanyaan Marzuki Ali dulu marah-marah. Mana buktinya? Tunjukkan. Saya sebut inilah 8 orang yang masuk penjara karena dijual undang-undang dan sampai hari ini masih di penjara. Kan karena menjual isi undang-undang. Yang kasus Sanusi itu kan menjual perda. Nah, jadi ada pengadilan, ada proses pembuatan hukumnya itu sudah dijual belikan, ya. Kemudian di birokrasi, di pemerintahan sehari-hari, mau jual beli lagi kan, sehingga sekarang dibentuk Saber, Pungli dan sebagainya. Kan itu masalahnya. Jadi kalau Anda pesimis, saya juga sama, gundah terhadap situasi ini sudah lama. Karena kunci, saya katakan, seluruh persoalan bangsa ini akan selesai lebih dari 50% ketika hukum sekarang dijadikan komitmen untuk ditegakkan bersama-sama. Sisanya itu ad hoc. Sisanya ad hoc menurut saya. Tapi hukum ini yang di birokrasi, di pengadilan, kemudian di parlemen. Nah itu supaya benar-benar, karena bangsa kita sangat bergantung dengan itu. Oleh sebab itu, fatwa itu karena masih pendapat, dan itu bisa berbeda satu sama lain, kalau belum diputuskan oleh negara, itu tidak mengikat. Dalilnya begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim dan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan antar pemberi fatwa. Ambil satu kalau sudah ada fatwa.